adik-adik semua. Wah, senang sekali kita bisa ketemu sini. Walaupun kita nggak ketemu di sekolah atau di gereja, tetapi kita bisa ketemu ya di tempat ini. Kalian masih ingat gak dengan Dede? Pasti masih ingat ya. Dede itu udah nggak sekolah, sekolahnya di rumah pakai online, sama seperti kalian. Tapi dia suka marah-marah sama papa, mama, dan omanya. Kalau disuruh bangun, susah banget. Atau ada teman-teman yang seperti Dede. Yuk kita lihat yuk, seperti apa Dede kalau disuruh bangun ya. Dede, ayo bangun. Sekolah, mandi. Nanti terlambat loh. Nggak mau, aku mau tidur. Berisik. Udah pergi. Dede, kalau main game, ayo mandi. Iya, bentar. Anak zaman sekarang dibilangin suruh bangun. Udah bangun bukannya berdoa, dia malah main game. Dey, kamu itu ngomongnya marah-marah sama Oma. Jadi Oma jadi sedih tuh. Bisa dong kalau ngomong tidak marah-marah sama orang tua. Bisa sih, tadi berisik. Iya berisik, aku tahu. Kan Oma maksudnya baik. Kamu kenapa sih belakangan ini suka marah-marah? Iya, aku udah bosan di rumah. Oh, kamu udah bosan di rumah. Kamu gak bisa sekolah, gak bisa ketemu teman-teman kamu. Tapi bukan berarti boleh marah-marah sama orang tua. Kalau kamu coba terus langsung lakukan, pasti deh Oma tidak berisik dan tidak ngomong terus. Oh gitu ya. Kalau aku langsung lakukan, aku jadi nggak membuat Ona sedih ya. Iya bener, jadi kamu tidak membuat Oma sedih. Ya, itu namanya kamu sudah taat. Waktu disuruh langsung segera lakukan. Dan kamu jadi senang hati, semua juga senang. Oke deh, kalau gitu aku mau segera lakukan. Jadi aku sudah taat ya. Iya benar, kamu sudah taat Dede. Nah ya, teman-teman juga demikian. Kalau disuruh orang tua Jadi segera lakukan. Adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang anak yang sangat dikasih oleh papa dan mamanya. Dan dia juga sangat sayang sama papa mamanya. Dia anak yang taat, selalu mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kalau disuruh, langsung segera lakukan. Tanpa marah-marah, tanpa komplain. Wah, hebat ya dia. Dia siapa sih? Ya, dia adalah Ishak. Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan juga pasir di lautan. Tetapi Abraham dan Sarah tidak mempunyai anak. Sampai mereka sudah tua, mereka juga tidak punya anak. Gimana caranya untuk mendapatkan keturunan yang banyak itu? Satu anak saja belum ada. Saya Sarah, istri Abraham. Tuhan berjanji akan beri keturunan yang banyak. Saya sangat sedih karena nggak punya anak. Waktu saya udah tua, saya baru punya anak. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, tadinya Abraham dan Sarah sedih sekali karena nggak punya anak. Tetapi akhirnya mereka punya anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Dan mereka pun bersuka cita dan anak itu dinamakan Ishak dan dia dikasihi, disayangi oleh orang tuanya. Abraham
ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pagi-pagi sekali, Abraham mengajak Ishak untuk pergi ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka pergi tuh, berjalan. Mereka hanya membawa kayu dan juga api dan juga pisau. Kenapa mereka bawa itu semua? Mereka mau mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan. Berarti harus ada dombanya dong. Kemana dombanya? Kok nggak ada dombanya? Abraham tidak bawa domba. Ishak tanya, "Pak, mana dombanya?" Abraham bilang, "Iya nanti, Tuhan akan sediakan untuk kita." Ishak hanya taat dan percaya kepada papanya dan juga kepada Tuhan bahwa nanti juga akan disediakan dombanya untuk mereka. Adik-adik, Abraham membereskan, mempersiapkan mezbah untuk korban persembahan. Disusun kayunya dengan baik. Tuh lihat. Tapi, Abraham mempersembahkan bukan domba, tetapi Ishak. Ishak yang diikat. Waktu itu Ishak hanya taat. Dia tidak berontak, dia tidak kabur, tetapi dia taat. Mau dijadikan korban persembahan oleh papanya. Ishak hanya percaya kepada papanya. Ishak percaya kepada Tuhan kalau mereka mengasihi Ishak. Adik-adik, Tuhan mengasihi gak Ishak? Apakah Ishak akan dijadikan korban persembahan? Tiba-tiba ada suara dari langit dan berkata, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Aku tahu kau mengasihiku." Suara apa tuh? Itu suara domba. Hah? Wah, ada domba yang tersangkut di semak-semak belukar. Dan domba itu sudah disediakan oleh Tuhan untuk dijadikan korban persembahan. Jadi bukan Ishak lagi yang dipersembahkan, tetapi korban domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ishak taat, Ishak mau mendengar perintah papanya, perintah Tuhan. Dia tidak marah-marah, dia tidak berontak, dia tidak lari, tetapi dia taat. Ishak taat. Luar biasa ya. Adik-adik, Allah senang kalau kita juga mengasihi Dia dengan percaya dan taat kepada Dia. Taat adalah kita segera melakukan dan percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik untuk kita. Tidak marah-marah, tetapi segera melakukan. Apakah taat seperti ini? Waktu dikasih tahu, langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah. Atau seperti ini, ketika disuruh, malah langsung pengen tonjok. Atau tidak peduli, ketika disuruh, main game saja, I don't care with others. Gak peduli aku sama yang lain, pokoknya aku senang main games. Kalau kamu mengasihi orang tuamu, mama dan papamu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu mendengarkan dengan baik, dengan senang, sukacita. Waktu disuruh atau diberikan perintah oleh papa mama, atau dinasehati oleh mereka. Kamu bisa juga membantu papa mama kamu mencuci piring sendiri. Setelah makan, langsung bawa ke tempat cuci piring, lalu kamu cuci sendiri. Atau kamu belajar sendiri tanpa disuruh-suruh, tanpa diperintah. Langsung tanggung jawab dengan pekerjaanmu. Dan kalau kamu dengan adik dan kakakmu, kamu bisa bantu mengajarkan mereka. Kalau kamu mengasihi papa dan mamamu, berarti kamu sudah mengasihi Tuhan. Kamu mengasihi Dia dengan baik. Nah, adik-adik, Tuhan Allah sudah memberikan
anaknya yang tunggal satu-satunya untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk saya dan juga untuk adik-adik dan orang tua semuanya. Dan dia taat, Yesus taat, mati di kayu salib sampai akhir. Dan dia datang untuk mengampuni kita yang gak taat, yang suka marah-marah, yang suka lawan papa mama. Tetapi dia mengampuni kita. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan papa mama kepada kami. Tuhan Yesus, mulai sekarang aku mau taat. Aku mau mengasihi papa dan mamaku, ataupun oma dan opa aku di rumah. Tuhan Yesus, aku mau juga mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita ayat hafalan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dihafalin ya. Nah adik-adik, kalau kalian sayang sama papa mama, sama oma, sama opa, kalian mau ya mendengar dengan baik, segera melakukan, taat kepada mereka ketika diberikan perintah, disuruh sama mereka, tidak marah-marah ataupun ngambek-ngambek ya, atau tidak segera melakukan, diem aja langsung main game seperti Dede tadi, tetapi kalian mau segera melakukan. Nah ya, kali ini kita akan melakukan proyek ketaatan. Dalam 1 minggu kalian melakukan ketaatan, papa mama nanti foto, lalu kirim ke wali kelas atau ke guru agamanya ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.